Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang, banyak sekali hal yang terasa berbeda dibandingkan ketika kita masih muda. Dulu kita sering berlari mengejar waktu, mencari rezeki, atau membesarkan anak dengan seluruh tenaga yang kita punya. Sekarang, langkah kita mungkin melambat, tapi justru hati kita menjadi lebih peka, lebih dalam, lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Dan di antara semua hal itu, kebahagiaan anak tetap menjadi salah satu hal yang paling kita pikirkan, meskipun mereka sudah berkeluarga dan punya dunianya sendiri. Saya ingin tahu, Bapak dan Ibu sekarang tinggal di mana? Apakah dekat dengan anak atau mungkin tinggal terpisah? Tuliskan di kolom komentar ya, siapa tahu kita bisa saling menyapa dan mendoakan. Karena meskipun kita tidak bertemu langsung, melalui ruang kecil ini kita bisa merasakan kedekatan hati. Dan saya percaya, doa dari sesama orang tua tidak pernah sia-sia. Selalu ada malaikat yang membawa naik setiap harapan baik kita. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting tetapi sering tidak kita sadari. Kita akan berbicara tentang satu hal yang, ketika dilakukan oleh orang tua di usia lanjut, dapat membuat anak merasa tidak bahagia. Bukan karena anak tidak sayang, bukan juga karena anak tidak peduli. Justru karena mereka terlalu peduli, mereka sering memendam perasaan yang tidak ingin menyakiti hati kita. Namun diam mereka kadang menimbulkan jarak, dan jarak itu bisa membuat hubungan perlahan menjadi dingin tanpa kita sadari. Saya teringat kisah seorang ibu bernama Bu Rahmah, seorang wanita lembut di usia senja. Ia sering berkata kepada anak-anaknya, "Ibu ini sudah tidak berguna lagi. Ibu ini cuma beban kalian." Padahal anak-anaknya tidak pernah merasa seperti itu. Mereka justru sedih mendengar kata-kata tersebut. Setiap ucapan itu keluar, hati mereka serasa ditarik, antara ingin menenangkan, ingin menyanggah, tapi juga merasa bersalah karena waktu untuk menemani orang tua tidak sebanyak dulu. Dari kisah sederhana ini kita bisa melihat bahwa kalimat merendahkan diri sendiri seringkali lebih melukai anak dibandingkan keluhan apapun. Karena itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam usia kita sekarang, pilihan kata menjadi sangat penting. Anak-anak bukan hanya mendengar, tapi mereka ikut merasakan. Kita tentu tidak ingin kata-kata yang keluar dari mulut kita menjadi sumber kegelisahan bagi mereka. Maka di video ini, marilah kita belajar bersama bagaimana menjaga hati sendiri agar tetap damai, sehingga hati anak pun ikut bahagia. Karena orang tua yang tenang, anaknya pun akan hidup dengan lebih ringan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak di antara kita yang mungkin tidak pernah bermaksud membuat anak merasa terbebani. Kita hanya ingin jujur dengan perasaan sendiri, ingin mencurahkan apa yang ada di hati. Namun kadang, tanpa kita sadari, ada kalimat-kalimat yang membuat anak merasa bersalah, merasa gagal, atau merasa tidak cukup baik dalam merawat kita. Padahal mereka sudah berusaha yang terbaik sesuai kemampuan mereka. Inilah yang sering tidak kita rasakan, karena sebagai orang tua, kita hanya ingin didengar dan ditemani, bukan menyakiti. Tetapi anak memiliki hati yang berbeda. Mereka membawa banyak tanggung jawab, namun tetap ingin membahagiakan kita. Bapak dan Ibu, pernahkah kita berkata pelan, "Ibu ini sendirian, tidak ada yang peduli." Atau "Bapak ini sudah tidak berguna lagi." Atau mungkin kalimat yang terdengar ringan, "Kalian sibuk terus, tidak ada waktu untuk orang tua." Kita ucapkan dengan pelan, kadang sambil menahan air mata. Tapi di hati anak, kalimat itu bisa berubah menjadi beban yang sangat berat. Anak akan merasa gagal, merasa tidak cukup waktu, bahkan merasa dirinya tidak mampu membalas kasih sayang orang tuanya. Padahal kenyataannya, mereka sedang berjuang keras menjalani hidup yang juga tidak mudah. Saya ingin berbagi kisah tentang Pak Idrus, seorang ayah berusia 70 tahun. Suatu hari ia mengatakan kepada anaknya, "Kamu sibuk terus, Pak ini sendiri saja." Ia mengira itu hanya keluhan kecil, sebagai tanda rindu. Namun malamnya anaknya menangis sendirian, merasa sangat bersalah. Ia tetap datang menjenguk tapi dengan hati berat, seakan selalu mengejar sesuatu yang tidak bisa ia cukupkan. Dari sinilah kita belajar bahwa cinta orang tua yang disampaikan dengan cara merendahkan diri sendiri sering berubah menjadi luka di hati anak. Bukan karena marah, tapi karena mereka tidak ingin melihat orang tuanya merasa sendiri. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pada usia kita sekarang, sebenarnya anak tidak membutuhkan kita untuk kuat seperti dulu. Mereka hanya ingin melihat kita tenang, tersenyum, dan menerima hidup apa adanya. Mereka ingin ketika pulang berkunjung, mereka melihat wajah yang damai, bukan yang penuh duka atau menyalahkan diri sendiri. Kebahagiaan orang tua adalah hadiah terindah bagi anak. Sebaliknya, ketika orang tua berkata hal-hal yang membuat diri sendiri tampak rapuh, anak bisa merasakan sakit yang tidak bisa mereka ungkapkan. Inilah sebabnya menjaga kata-kata bukan sekadar sopan santun, melainkan bentuk kasih sayang kepada anak. Karena itu, marilah Bapak dan Ibu,
Mulai hari ini kita belajar untuk lebih lembut kepada diri sendiri. Jangan lagi berkata bahwa kita beban, jangan lagi merasa tidak berguna. Kita adalah bagian penting dari kebahagiaan anak, meski mereka jarang mengatakannya. Ketika kita memuliakan diri sendiri, anak pun merasa lebih ringan menjalani hidup. Ketika kita tenang, mereka ikut tenang. Dan ketika kita berkata hal-hal yang menenangkan, anak pun merasa bahwa dunia ini tidak sekeras yang mereka kira. Itulah cara orang tua di usia senja membahagiakan anak, dengan hati yang damai dan kata-kata yang penuh keteduhan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin kita bertanya dalam hati, kenapa sih kalau orang tua merasa tidak dibutuhkan, anak bisa jadi sedih atau tidak bahagia? Jawabannya sederhana, tetapi dalam. Anak-anak kita tumbuh dengan cinta yang kita tanam sejak mereka kecil. Cinta itu tumbuh menjadi rasa hormat, rasa ingin membalas kebaikan, dan rasa ingin melihat orang tuanya hidup damai di usia senja. Maka ketika kita berkata hal-hal yang merendahkan diri sendiri, anak merasa seperti sedang kehilangan sosok yang dulu menjadi tempat mereka bersandar. Hati mereka terguncang karena orang tua yang mereka cintai tampak tidak lagi mencintai dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, ingatkah saat kita dulu mengajarkan anak berjalan? Kita genggam tangan mereka supaya tidak jatuh. Nah, sekarang ketika kita di usia senja, mereka ingin menggenggam tangan kita dengan cara yang sama, meski mungkin waktu mereka tidak banyak. Tapi ketika kita berkata, ibu ini cuma merepotkan, kalimat itu membuat tangan mereka seperti terlepas. Mereka ingin membantu, tetapi merasa tidak mampu. Mereka ingin membuat kita bahagia, tetapi seakan tidak pernah cukup. Inilah yang membuat hati anak tidak tenang. Mereka merasa gagal menjaga orang tua yang mereka cintai. Mari saya ceritakan kisah seorang anak bernama Lina. Ia bekerja jauh dari rumah, namun selalu menyisihkan waktu untuk menghubungi ibunya setiap malam. Suatu hari ibunya berkata, ibu ini sudah tua, sudah tidak ada artinya lagi. Padahal sang anak sangat menyayangi ibunya. Mendengar kalimat itu, Lina mematikan telepon sambil menangis terseduh-seduh. Yang merasa ibunya tidak melihat betapa besar cintanya, betapa ia berjuang keras agar ibunya tetap bahagia. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa kata-kata orang tua, sekecil apapun, bisa menjadi pedang bagi hati anak. Pedang yang tidak pernah mereka harapkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sering mengira anak akan bahagia kalau kita tidak merepotkan mereka. Tapi yang benar adalah, anak akan jauh lebih bahagia jika melihat orang tuanya menerima diri sendiri dengan penuh syukur. Mereka lebih tenang jika melihat kita tersenyum, makan dengan lahap, dan bercerita dengan suara yang lembut. Mereka ingin melihat orang tua yang tetap menghargai hidup, meski rambut sudah memutih. Ketika kita merendahkan diri, anak justru merasa kehilangan orang tua yang mereka cintai. Kehilangan bukan karena pergi, tapi karena orang tua berhenti mencintai dirinya sendiri. Karena itu, Bapak dan Ibu, mari kita pahami bahwa menjaga harga diri di usia senja bukanlah kesombongan. Itu adalah hadiah untuk anak-anak kita. Ketika kita mencintai diri sendiri, anak merasa lega. Ketika kita tenang, hidup mereka ikut tenang. Ketika kita berkata, ibu baik-baik saja nak. Ibu bersyukur. Anak merasa bahwa dunia ini masih punya tempat yang aman, dan tempat itu adalah hati orang tuanya sendiri. Inilah cara sederhana membuat anak bahagia, dengan merawat batin kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin bertambah usia, kita tentu punya banyak kenangan. Ada yang manis, ada yang pahit. Kadang tanpa sadar, kenangan-kenangan itulah yang membuat kita mudah mengeluh. Mengeluh tentang kesehatan yang menurun, tentang anak yang sibuk, tentang hidup yang terasa sepi. Tapi Bapak dan Ibu, tahukah bahwa keluhan kecil yang keluar dari mulut orang tua dapat menjadi beban besar di hati anak? Bukan karena mereka tidak sayang, tetapi karena mereka merasa tidak mampu memenuhi semua yang kita harapkan. Anak-anak tumbuh dengan rasa ingin membahagiakan orang tuanya. Bahkan ketika mereka sudah dewasa, menikah, punya kesibukan, hatinya tetap ingin melihat orang tuanya tersenyum. Maka ketika keluhan datang terus-menerus, anak merasa seperti sedang gagal. Bukan salah siapa-siapa, hanya saja keluhan membuat mereka merasa tidak cukup baik. Mereka ingin membantu, tetapi tangan mereka tidak selalu sampai. Mereka ingin menemani, tetapi waktu mereka terbatas. Dalam situasi itu, keluhan dari orang tua menjadi seperti awan gelap yang mengikuti pikiran mereka sepanjang hari. Saya teringat kisah seorang anak bernama Raffi. Ia bekerja di kota lain, menanggung banyak tanggung jawab. Setiap kali ia menelepon ibunya, selalu saja terdengar keluhan. Ibu kesepian, ibu sakit. Ibu tidak punya siapa-siapa. Padahal Raffi pulang setiap bulan, mengirim uang, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik. Namun keluhan ibunya membuat Raffi merasa seperti tidak pernah cukup. Ia mulai jarang menelepon bukan karena tidak sayang, tetapi karena hatinya terlalu sakit mendengar ibunya tidak pernah merasa bahagia.
Dari kisah ini kita belajar bahwa keluhan tidak hanya menyakiti diri sendiri, tetapi juga melelahkan hati anak. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bukan berarti kita tidak boleh bercerita tentang kesulitan. Tidak, orang tua tetap berhak didengarkan dan dimengerti. Tetapi ada perbedaan besar antara bercerita dengan mengeluh. Bercerita itu melegakan, mengundang kedekatan, membuat hati terbuka. Tetapi mengeluh berulang-ulang membuat suasana rumah menjadi berat. Membuat anak merasa bersalah dan perlahan menjauh bukan karena tidak peduli, melainkan karena takut melukai diri sendiri setiap kali mendengar keluhan itu lagi. Karena itu yuk Bapak dan Ibu, kita jaga hati kita agar tetap jernih. Jika ingin didengar, cerita saja dengan lembut. Jika lelah, sampaikan dengan tenang. Jika sedih, ucapkan sambil tetap percaya bahwa Tuhan selalu memberi jalan. Anak-anak akan jauh lebih bahagia jika melihat orang tuanya kuat, tidak mudah putus asa, dan tetap tersenyum. Meski hidup tidak selalu mudah, ketika orang tua menjaga ketenangan hatinya, anak akan merasa dunia ini lebih ringan. Karena bagi anak, kebahagiaannya banyak bergantung pada kedamaian orang tuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali, karena rasa sayang yang begitu besar, kita memilih untuk mengalah dalam banyak hal. Kita diam ketika disakiti, kita menahan diri saat hati terasa pedih, dan kita membiarkan apapun terjadi demi menjaga hubungan dengan anak. Namun tanpa disadari, terlalu banyak mengalah justru membuat anak tidak memahami batas. Ketika orang tua hanya berkata tidak apa-apa nak, meski sebenarnya terluka, anak tidak belajar memahami bahwa orang tuanya juga manusia yang punya rasa. Akibatnya hubungan menjadi tidak seimbang dan kebahagiaan kedua pihak ikut terganggu. Saya pernah mendengar kisah seorang ibu bernama Bu Maryam. Ia selalu mengalah pada anaknya. Ketika anak datang terlambat menjenguk, ia berkata tidak apa-apa. Ketika anak berbicara dengan nada keras, ia tetap tersenyum. Ketika anak lupa memberikan kabar berminggu-minggu, ia tetap mengatakan bahwa ia tidak merasa sedih. Padahal di dalam hatinya, ada perasaan hampa yang tidak pernah ia ungkapkan. Karena terlalu sering mengalah, anaknya tumbuh tanpa menyadari bahwa sikapnya menyakiti orang yang paling menyayanginya. Bapak dan Ibu, anak-anak kita tidak bisa membaca isi hati. Mereka hanya memahami apa yang terlihat. Jika orang tua tidak mengungkapkan rasa, mereka mengira semuanya baik-baik saja. Padahal kadang hanya perlu satu kalimat lembut untuk membuat mereka sadar. Nak, Ibu rindu, atau nak, kalau bisa jangan berbicara begitu. Ibu sedih. Kalimat sederhana itu tidak membuat orang tua terlihat lemah. Justru itu menunjukkan bahwa hati kita masih hidup, masih memiliki perasaan, dan masih ingin menciptakan hubungan yang lebih sehat. Ketika orang tua terlalu mengalah, lama-lama anak tidak tahu lagi bagaimana cara membahagiakan kita. Mereka bingung apa yang kita mau, bingung apa yang kita rasakan, dan bingung bagaimana caranya memperbaiki keadaan. Mereka seperti berjalan dalam gelap tanpa petunjuk. Padahal setiap anak ingin membuat orang tuanya bahagia. Mereka hanya membutuhkan arah. Dan arah itu datang dari keberanian orang tua untuk berkata jujur dengan lembut, bukan dari diam yang panjang. Karena itu, Bapak dan Ibu, mencintai diri sendiri bukanlah egois. Itu adalah bagian dari menjaga hubungan dengan anak. Katakan apa yang Bapak dan Ibu rasakan dengan cara yang halus. Beritahu jika rindu, beritahu jika terluka. Beritahu jika membutuhkan perhatian kecil. Anak akan lebih bahagia jika tahu apa yang membuat orang tuanya tenang dan merasa dihargai. Dan ketika orang tua tidak lagi selalu mengalah, tetapi berbicara dengan kasih, hubungan keluarga akan menjadi lebih hangat, lebih jujur, dan lebih membahagiakan untuk semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada yang salah dengan membutuhkan bantuan di usia senja. Tubuh melemah, tenaga berkurang, dan kadang pikiran pun mudah lelah. Itu wajar, tapi tanpa disadari, ada orang tua yang terlalu bergantung pada anak, bukan hanya fisik, tetapi juga secara emosional. Setiap hari ingin ditemani, ingin diperhatikan terus-menerus, ingin anak selalu ada di samping. Padahal anak-anak juga sedang berjuang dengan kehidupan mereka. Ketika ketergantungan ini berlebihan, anak merasa terikat, merasa bersalah jika pergi, dan akhirnya kehilangan ruang untuk bernapas. Bapak dan Ibu, anak-anak kita ingin kita bahagia. Tapi mereka juga ingin memastikan dirinya bisa menjalankan hidup tanpa tekanan. Mereka ingin bekerja dengan tenang, membangun keluarga, dan merawat orang tua dengan cara yang mampu mereka lakukan. Namun ketika orang tua terlalu bergantung, setiap langkah anak terasa berat. Mereka takut mengecewakan orang tua, takut dianggap tidak peduli, dan takut membuat orang tuanya kesepian. Ketakutan inilah yang akhirnya membuat mereka tidak bahagia, karena cinta berubah menjadi beban, bukan menjadi kekuatan. Saya pernah mendengar kisah seorang anak bernama Dina. Ia bekerja keras siang dan malam untuk menghidupi keluarganya. Ibunya tinggal di desa dan sering berkata, "Kalau kamu tidak telepon ibu setiap hari, ibu tidak punya siapa-siapa lagi." Meskipun maksud sang ibu adalah ingin ditemani,
Kalimat itu membuat Dina merasa bersalah setiap kali teleponnya terlewat. Ia mencintai ibunya, tapi rasa bersalah itu membuat jiwanya lelah. Ia menangis diam-diam karena merasa tidak pernah cukup. Dalam hati ia berkata, "Mengapa kebahagiaan ibu harus seluruhnya bergantung padaku?" Bapak dan ibu, ketergantungan yang berlebihan sering bukan berasal dari niat buruk, tetapi dari rasa takut. Takut sendiri, takut terlupakan, takut ditinggalkan. Namun anak yang melihat orang tuanya kuat, mandiri sebisanya, dan tetap berusaha melakukan sesuatu dengan kemampuan yang tersisa, justru merasa lebih tenang dan lebih bahagia. Ketika orang tua mampu menjaga dirinya, meski perlahan anak akan merasa bangga. Mereka akan membantu bukan karena terpaksa, tetapi karena merasa dihargai. Karena itu mari kita jaga keseimbangan. Tidak apa meminta bantuan, itu adalah bagian dari saling menyayangi. Tapi jangan biarkan kebahagiaan kita seluruhnya berada di tangan anak-anak. Milikilah sedikit hobi, sibukkan diri dengan kegiatan ringan. Bangun kedekatan dengan tetangga atau teman sebaya. Anak akan merasa lebih lega ketika tahu bahwa orang tuanya tetap bisa menjalani hari-hari dengan senyum, bukan dengan ketergantungan yang melelahkan. Dan itulah hadiah terbesar untuk mereka, orang tua yang tetap kuat, tetap berdiri, dan tetap menemukan kebahagiaan dalam dirinya sendiri. Bapak dan ibu yang saya muliakan, seringkali tanpa disadari, orang tua di usia senja mulai mudah khawatir. Takut sakit, takut sendirian di rumah, takut terjadi sesuatu ketika anak tidak ada. Kekhawatiran itu manusiawi, tapi banyak orang tua yang mengungkapkannya secara berlebihan. Setiap hari menelpon anak, menanyakan hal yang sama berulang-ulang, atau membangkitkan rasa takut dengan kata-kata seperti, "Kalau nanti ibu kenapa-kenapa gimana?" Atau "Ayah takut kalau kamu jauh." Kalimat-kalimat seperti ini sebenarnya lahir dari rasa cemas, namun bagi anak ini menjadi beban emosional yang sangat berat. Anak-anak bapak dan ibu ingin membantu, ingin memastikan orang tuanya aman. Tetapi ketika mereka terus-menerus dibebani ketakutan, hidup mereka dipenuhi rasa tegang. Mereka merasa harus selalu siaga, padahal mereka juga memiliki pekerjaan, keluarga, dan tanggung jawab lain yang menuntut perhatian. Rasa khawatir yang berlebihan dari orang tua ketika dikirimkan setiap hari berubah menjadi tekanan yang membuat anak sulit menikmati hidupnya. Mereka merasa tidak boleh jauh, tidak boleh salah langkah, tidak boleh gagal, karena khawatir orang tuanya akan semakin cemas. Saya pernah bertemu seorang anak bernama Fikri. Ia tinggal di kota berbeda karena pekerjaan. Ibunya selalu berkata, "Ibu tidak bisa tidur kalau kamu tidak kasih kabar." Setiap hari, Fikri harus mengirim pesan lebih dari 5 kali hanya untuk membuat ibunya tenang. Bukan karena ia tidak sayang, tetapi ia terbebani. Ia berkata pelan, "Aku ingin ibu bahagia, tapi aku juga ingin bisa bernapas tanpa merasa harus menjaga perasaan ibu setiap detik." Kata-kata itu menggambarkan betapa beratnya beban emosional yang ditanggung anak akibat kekhawatiran yang berlebihan. Bapak dan ibu, kita tentu ingin anak-anak kita bahagia. Maka salah satu bentuk kasih sayang terbesar adalah menenangkan mereka, bukan menambah beban di hati mereka. Kita bisa berkata dengan lembut, "Jika ayah butuh sesuatu, ayah kabari ya." Atau, "Kalau ibu tidak ada kabar, berarti semuanya baik-baik saja." Sikap menenangkan seperti ini membuat anak merasa dihargai dan dipercaya. Mereka merasa lega karena tahu orang tuanya berusaha menguatkan diri, bukan mencemaskan dirinya setiap hari. Mulai hari ini, mari kita mengurangi kekhawatiran yang tidak perlu. Tidak semua ketakutan harus disampaikan kepada anak. Simpan sebagian dalam doa, sebagian lagi dalam usaha untuk tetap mandiri. Ketika orang tua memilih untuk bersikap tenang, anak merasa lebih bebas dan lebih bahagia. Mereka akan semakin ingin pulang, semakin ingin berkunjung, dan semakin ingin dekat, karena mereka tahu orang tuanya bukan sumber kecemasan, tetapi sumber ketenangan. Itulah cara terbaik untuk membuat hati anak damai, dan kebahagiaan itu kembali kepada kita sebagai orang tua. Bapak dan ibu yang saya hormati, ada satu kebiasaan kecil yang sering dianggap wajar, tetapi dampaknya sangat besar bagi hati anak, yaitu ketika orang tua suka membanding-bandingkan anaknya dengan saudara, tetangga, atau orang lain. Kalimat seperti, "Lihat anak si A rajin sekali," atau "Coba kamu seperti kakakmu," mungkin dimaksudkan sebagai motivasi. Namun bagi banyak anak, kata-kata itu terasa seperti tusukan halus yang membuat mereka tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa layak, meski sudah berusaha sekuat tenaga. Perbandingan itu membuat anak merasa dirinya selalu kurang. Mereka tumbuh dengan pikiran bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan membuat orang tua bangga. Pelan-pelan hati mereka lelah, anak yang awalnya ceria bisa berubah menjadi pendiam. Anak yang penuh semangat bisa menjadi ragu dan kehilangan percaya diri. Bahkan ketika sudah dewasa, sebagian dari mereka masih menyimpan luka itu.
Seakan-akan harus selalu membuktikan sesuatu, padahal mereka hanya ingin diterima apa adanya oleh orang yang paling mereka cintai, orang tuanya sendiri. Saya pernah mendengar kisah seorang perempuan yang kini telah berusia 40 tahun. Setiap kali ia pulang kampung, ibunya selalu berkata, "Kakakmu itu lebih perhatian, kamu harusnya mencontoh dia." Padahal ia sudah membantu banyak hal, mengirim uang, membeli obat, bahkan sering menelpon. Namun karena terus dibandingkan, ia merasa apapun yang ia lakukan tidak pernah cukup. Dalam satu percakapan ia berkata, "Saya sayang ibu, tapi kadang pulang itu terasa seperti menghadap pengadilan. Betapa sedihnya jika anak merasakan itu, bukan karena benci, tapi karena terlalu sering disakiti tanpa sengaja." Bapak dan ibu yang saya muliakan, setiap anak itu unik. Ada yang pendiam, ada yang periang, ada yang pandai bekerja tangan, ada yang pintar mengelola pikiran. Tidak ada dua anak yang benar-benar sama, bahkan saudara kandung sekalipun. Maka yang mereka butuhkan bukanlah perbandingan tetapi penerimaan. Ketika orang tua berkata, "Ayah bangga sama kamu," atau "Ibu tahu kamu sudah berusaha," hati anak akan tenang. Mereka merasa dihargai sebagai individu yang berbeda, bukan sebagai bayangan dari orang lain. Mulai hari ini mari kita mencoba untuk tidak lagi membandingkan anak, baik secara terang-terangan maupun tersirat. Gantilah kalimat yang menyakitkan dengan kata-kata yang menenangkan. Berikan pujian kecil, apresiasi sederhana, dan pengakuan bahwa mereka sudah berusaha. Ketika anak merasa diterima tanpa syarat, mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih bahagia. Bukan hanya itu, hubungan antara orang tua dan anak pun menjadi lebih hangat, lebih damai dan penuh cinta. Dan di usia kita sekarang, ketenangan seperti itulah yang membuat hidup terasa jauh lebih indah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kalimat yang sering diucapkan orang tua di usia senja. Mungkin tanpa sadar, namun sangat memukul hati anak. Kalimat itu berbunyi, "Ibu ini cuma jadi beban saja," atau "Ayah sudah tua, sudah mengganggu kalian." Walaupun maksudnya merendah, atau mungkin sedang merasa tidak enak hati, tapi bagi anak, itu menjadi luka. Anak yang mendengar kalimat seperti itu merasa seolah-olah kasih sayang mereka tidak dianggap, seakan-akan orang tua tidak percaya bahwa mereka melayani dengan tulus. Anak-anak bapak dan ibu tumbuh dengan cinta dan kenangan dibesarkan dengan penuh pengorbanan. Maka ketika orang tua berkata bahwa dirinya beban, hati mereka remuk. Mereka justru merasa gagal menjadi anak. Mereka merasa tidak cukup hadir, tidak cukup membuat orang tuanya bahagia. Padahal mereka sudah berusaha mengatur waktu, tenaga, dan pikiran di tengah banyaknya tanggung jawab kehidupan. Kalimat beban yang diucapkan orang tua menjadi beban baru bagi mereka, beban perasaan yang tidak pernah mereka minta. Saya pernah bertemu seorang pemuda yang merawat ayahnya sendirian. Setiap malam sebelum tidur, ayahnya berkata, "Maafkan ayah ya, kamu sampai repot begini." Pemuda itu bercerita dengan mata berkaca-kaca, padahal aku tidak merasa repot. Yang membuatku sedih justru ayah merasa dirinya mengganggu. Aku ingin ayah tahu bahwa merawatnya adalah kehormatan, bukan beban. Kisah itu menggambarkan betapa besar cinta anak dan betapa dalam luka yang mereka rasakan ketika orang tua merendahkan nilai dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, anak-anak kita tidak membutuhkan orang tua yang merasa bersalah. Mereka membutuhkan orang tua yang percaya bahwa dirinya berharga. Orang tua yang berkata, "Terima kasih sudah membantu, Nak," atau "Ayah bersyukur kamu ada." Kalimat seperti itu membuat hati anak berbunga. Mereka merasa dihargai, bukan ditakut-takuti dengan perasaan bersalah. Ketika orang tua menerima dirinya dengan lapang, anak pun merasa tenang karena tahu bahwa kehadirannya membawa kebahagiaan, bukan kesedihan. Mari mulai sekarang kita berhenti menyebut diri sendiri sebagai beban. Kita tidak pernah menjadi beban untuk anak-anak kita yang tulus mencintai. Katakan pada diri sendiri bahwa kita masih berarti, masih dibutuhkan, dan masih menjadi sumber doa serta kekuatan bagi keluarga. Ketika orang tua memandang dirinya dengan penuh penghargaan, anak-anak pun akan merasa damai. Dan dari kedamaian itulah lahir kebahagiaan bersama, yang membuat hubungan keluarga semakin hangat dan saling menguatkan di setiap langkah kehidupan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, di usia kita sekarang, mungkin ada banyak hal yang masih tersimpan di dalam hati. Kekecewaan masa lalu, ucapan anak yang melukai, atau perlakuan saudara yang membuat dada terasa sesak. Kadang, tanpa disadari, rasa sakit itu tidak kita lepaskan. Kita memendamnya bertahun-tahun, dan ketika anak berbuat hal kecil yang memicu ingatan, kita langsung berkata, "Kamu memang dari dulu begitu." Padahal anak mungkin tidak memahami luka yang kita simpan selama ini. Ketika orang tua menyimpan sakit hati terlalu lama, hubungan dengan anak menjadi tegang. Anak merasa tidak punya ruang untuk memperbaiki diri, karena apapun yang ia lakukan selalu dihubungkan dengan masa lalu. Mereka ingin berubah, ingin lebih dekat, ingin berbakti,
Tetapi jika setiap langkah mereka dihadapkan pada luka lama, mereka merasa tidak pernah cukup. Anak menjadi takut salah, takut bicara, dan akhirnya menjauh karena tidak tahu bagaimana membuat orang tuanya benar-benar tenang. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang ibu bernama Murni. Ia menyimpan rasa kecewa pada anaknya selama bertahun-tahun karena suatu keputusan yang diambil anak itu saat masih muda. Sang anak sudah berkali-kali meminta maaf, berkali-kali berusaha membahagiakan ibunya. Tetapi Ibu Murni selalu berkata, ibu belum bisa lupa. Sampai suatu hari anaknya berkata pelan, "Bu, kalau ibu tidak mau sembuh dari luka itu, saya harus bagaimana?" Kata-kata itu membuat Ibu Murni menyadari bahwa memegang luka terlalu erat justru membuat anaknya semakin menjauh, bukan semakin dekat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Semua dari kita pernah berbuat salah. Tapi kebahagiaan tidak lahir dari mengungkit yang sudah lewat. Kebahagiaan lahir dari hati yang mau berdamai. Jika anak pernah menyakiti, maafkanlah. Jika kita pernah merasa kecewa, lepaskanlah perlahan. Tidak harus hilang dalam sehari, tidak harus lupa sepenuhnya. Cukup mulai dengan niat, saya ingin hidup lebih damai. Itu sudah menjadi langkah besar untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Mari kita tutup dengan hati yang ringan. Kita sudah berjalan jauh dalam hidup ini dan tidak ada yang lebih indah daripada menyambut sisa usia dengan kedamaian. Bapak dan Ibu berhak bahagia, berhak tenang, berhak hidup tanpa beban yang tidak perlu. Jika kita memilih memaafkan dan berdamai, anak-anak pun akan merasakan kehangatan itu. Mereka akan lebih sering pulang, lebih sering menelpon, lebih sering tersenyum ketika mendengar suara kita. Dan dari situlah kebahagiaan itu akhirnya kembali pada diri kita sendiri.